Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Utamanya salam bahagia buat kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini menjelang sore kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, utamanya nikmat bahagia dalam rangka rilis angka inflasi di bulan sebelumnya, yaitu di bulan September 2024. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya. Semoga apa yang kita ucapkan insya Allah menjadi syafaat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini menjelang sore saya ingin menyampaikan rilis angka inflasi kita di bulan September, baik month to month, year to date maupun year on year. Dan kita akan bandingkan dengan angka inflasi kita di bulan sebelumnya maupun di tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, inflasi kita di bulan September yaitu sebesar 0,35. Nah, ini mungkin menjadi perhatian oleh tim TPID karena 3 bulan berturut-turut ya, dari bulan Juli, Agustus, September ya. Di bulan Juli kita deflasi minus 0,47, di Agustus kita deflasi ya minus 0,16, walaupun kita deflasi ya terjadi kenaikan harga karena dari minus 0,47 menjadi minus 0,16 ya. Nah, terus di bulan September kita tidak deflasi lagi, tapi terjadi inflasi sebesar 0,35. Nah, dibandingkan dengan September di 2023, inflasi kita itu hanya sebesar 0,16. Nah, Bapak sekalian, ya kita lihat apa-apa saja ya, kelompok pengeluaran apa-apa saja yang mempengaruhi inflasi kita sebesar 0,35. Ada 11 ya kelompok pengeluaran ya yang menyebabkan inflasi kita ya 11 utama ya, 11 utama menyebabkan inflasi kita sebesar 0,35. Yang pertama makanan, minuman dan tembakau ya. Itu inflasinya sebesar 0,99, andil inflasi sebesar 0,32. Pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 0,09, andil inflasinya sebesar 0,01. Perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga, inflasinya 0 ya, stagnan, tidak ada kenaikan antara bulan yang lalu ya, bulan Agustus dengan bulan September, sehingga inflasinya 0 juga. Perlengkapan, peralatan dan pembelian rutin rumah tangga, ini inflasinya sebesar minus 0,22, berarti terjadi deflasi ya, andil inflasi sebesar minus 0,01. Kesehatan, inflasinya sebesar 0,14, andil inflasinya 0. Transportasi, inflasi sebesar 0,12, andil inflasi sebesar 0,01. Informasi, komunikasi dan jasa keuangan, inflasi sebesar 0,31, andil inflasi sebesar 0,02. Rekreasi, olahraga dan budaya, inflasinya 0 ya, stagnan harganya ya. Andil inflasi juga 0. Pendidikan juga ya, ini inflasinya 0, tidak ada kenaikan ya, sehingga inflasinya sebesar 0. Penjualan makanan dan minuman restoran, inflasi sebesar 0,02, andil inflasinya 0. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasinya 0,01 ya, andil inflasinya sebesar 0. Nah, inilah tadi 11 ya kelompok pengeluaran yang menyebabkan terjadinya inflasi untuk periode month to month. Nah, dari 11 kelompok pengeluaran ya, kita lihat komoditas utama ya, 10 komoditas utama yang menyebabkan inflasi. Yang pertama adalah ikan cakalang, ikan sisik, andil inflasinya sebesar 0,10. Nah, kalau saya melihat dari 10 ini ya, ini banyak ikan-ikanan ini ya yang menyebabkan inflasi kita di bulan September. Ikan bandeng, ikan bolu, ya andil inflasi juga sebesar 0,06. Telur ayam ras sebesar 0,06, ikan layang, ikan benggol 0,04, jagung manis andil inflasi sebesar 0,03. Ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembol, ikan aso-aso, andil inflasi sebesar 0,03. Bawang merah, andil inflasi sebesar 0,03. Ikan tuna, andil inflasi sebesar 0,03.
kopi bubuk andil inflasinya sebesar 0,03, sigaret, kretek mesin, SKM andil inflasi sebesar 0,03. Dari 10 komoditas ya, ternyata memang betul ya, ikan-ikanan yang banyak menimbulkan inflasi, menandakan bahwa harga ikan-ikanan ya di bulan September hampir semua ya jenis ikan itu mengalami kenaikan. Nah, terus 10 komoditas ya yang menyebabkan harga turun ya, deflasi. Kita lihat apa saja. Cabai rawit alhamdulillah ya, itu terjadi andil deflasinya sebesar minus 0,11. Cabai merah andil deflasinya sebesar minus 0,03. Tomat andil deflasinya sebesar 0,02. Cumi-cumi andil deflasinya sebesar minus 0,02. Beras andil deflasinya sebesar minus 0,02. Kacang panjang andil deflasinya sebesar minus 0,02. Bensin andil deflasinya sebesar minus 0,01. Daun bawang andil deflasinya sebesar 0,01. Susu cair kemasan andil deflasinya sebesar minus 0,01. Pasta gigi andil deflasinya sebesar minus 0,01. Nah, tadi teman-teman ya, baik komoditas ya maupun kelompok pengeluaran. Nah, sekarang ya kita lihat untuk year on year-nya. Nah, tadi saya sampaikan di awal tadi ya, inflasi kita year on year di bulan September tahun 2024 ya itu sebesar 2,21, di mana di bulan Agustus inflasi kita untuk year on year sebesar 2,22. Nah, kita lihat di bulan September di tahun 2023 ya untuk year on year itu sebesar 1,85. Berarti ya ada kenaikan ya di antara di bulan September 2023 dibandingkan dengan bulan September di 2024. Nah, kita lihat ya kelompok pengeluaran yang mempengaruhi ya inflasi sebesar 2,21 untuk year on year. Ada 11 ya kelompok pengeluaran. Yang pertama makanan, minuman dan tembakau, inflasinya sebesar 2,26, andil inflasinya sebesar 0,70. Pakaian dan alas kaki, inflasi sebesar 0,63, andil inflasi sebesar 0,04. Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, inflasi sebesar 1,07, andil inflasi sebesar 0,13. Perlengkapan, peralatan dan pembelian rutin rumah tangga, inflasi sebesar minus 1,07 yang terjadi deflasi ya Bapak Ibu sekalian. Andil inflasinya sebesar minus 0,07. Kesehatan, inflasi sebesar 6,98, andil inflasinya sebesar 0,16. Transportasi, inflasi sebesar 4,18, andil inflasinya sebesar 0,45. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi sebesar minus 0,57 ya, berarti terjadi deflasi ya, sebesar 0,57. Andil inflasinya sebesar minus 0,04. Rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasi sebesar 0,44, andil inflasinya sebesar 0,01. Pendidikan, inflasi sebesar 1,63, andil inflasi sebesar 0,05. Penyediaan makanan dan minuman restoran, inflasi sebesar 4,67, andil inflasi sebesar 0,50. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasi sebesar 3,52, andil inflasi sebesar 0,82. Nah, ini tadi kelompok pengeluaran, 11 kelompok pengeluaran. Nah, sekarang kita lihat ya sumbangan 10 komoditas ya yang utama untuk inflasi ya year on year-nya ya. Nah, kita lihat ya. Emas perhiasan andil inflasi sebesar 0,46 ya. Tarif parkir ya itu andil inflasi sebesar 0,23. Ikan cakalang, ikan sisi ya andil inflasi sebesar 0,21. Nasi dengan lauk andil inflasi sebesar 0,21. Tarif rumah sakit andil inflasi sebesar 0,17. Beras 0,16. Sigaret, kretek mesin, SKM 0,13. Ikan layang, ikan benggol 0,09. Ikan bakar ya andil inflasi sebesar 0,09. Cabai rawit andil inflasi sebesar 0,08. Nah, kalau kita lihat dari 10 komoditas ya, tarif parkir maupun tarif rumah sakit ya, itu masih tercantum ya setiap dalam tahun 2024 karena memang ada kenaikan ya di bulan Maret ya kalau saya tidak salah ya, ada kenaikan di tahun 2024 ya. Nah, kalau kita gabung ya tarif parkir dengan tarif rumah sakit ya andil inflasi sebesar 0,4. Nah, tentunya nanti ya inflasi kita ya
kita nanti akan membedakan ya inflasi tanpa kedua ya komoditas ini dengan inflasi ya kedua komoditas tersebut ya. Karena kalau kita mengurangi nantinya ya inflasi kita year on year dengan tarif parkir dan tarif rumah sakit ya, saya melihat ya inflasi kita untuk year on year ya itu hampir sama ya, hampir sama dengan kabupaten kota yang lain yang tidak melakukan kenaikan retribusi ataupun tarif ya. Nanti kita lihatlah ya perbandingan yang saya sampaikan ini ya, yang tarif parkir maupun tarif rumah sakit. Nanti kita lihat ya perbandingan antara kabupaten kota di 8 kabupaten kota inflasi yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, terus kita lanjut komoditas harga yang turun atau yang mengalami deflasi ya year on year-nya ya. Yang pertama dari ikan bandeng, ikan bolu sebesar ya anil inflasinya sebesar minus 0,15, ikan kembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso ya andil deflasi sebesar minus 0,08, ikan nila andil deflasi sebesar minus 0,06, udang basah andil deflasi sebesar minus 0,06, tempe andil deflasi sebesar minus 0,05, sampo andil deflasi sebesar minus 0,05, minuman ringan andil deflasi sebesar minus 0,05, popok bayi sekali pakai ya, Diavers ya, itu andil deflasi sebesar minus 0,04. Masker minus 0,04, pepaya andil deflasi sebesar minus 0,03. Itulah tadi 10 komoditas utama ya yang menyebabkan deflasi untuk inflasi kita year on year. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat inflasi antara kota ya maupun provinsi Sulawesi Selatan ya di bulan September 2024 baik mantuman year on year ya maupun year to date. Bahkan IHK-nya juga ya di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Kita lihat satu persatu ya. Provinsi Sulawesi Selatan IHK-nya sebesar 105,52. Inflasi mantumannya ini terjadi deflasi sebesar minus 0,09. Inflasi year to date-nya sebesar 0,52. Inflasi year on year-nya sebesar 1,67. Watampone, maaf Bulukumba ya, Bulukumba IHK 104,96, inflasi mantumannya 0,03 ya. Inflasi year to date-nya 0,27, inflasi year on year-nya sebesar 1,35. Watampone IHK-nya 104,61, inflasinya mantuman minus 0,21, terjadi deflasi ya di Watampone, di Bone. Inflasi year to date-nya 0,51, year on year-nya 1,53. Kabupaten Wajo, IHK-nya 105,88, mantumannya minus 0,07, berarti terjadi deflasi juga ya, sama dengan Watampone maupun Sulsel ya, provinsi. Year to date-nya 0,18, year on year-nya 1,92. Kabupaten Sindang Rapangnya 102,18 untuk IHK-nya, inflasinya ya mantumannya ya 0,18, terjadi inflasi ya untuk Sidrap ya, selama ini terjadi deflasi ya, September ini sudah terjadi inflasi sebesar 0,18. Year to date-nya ya minus 0,09, berarti masih terjadi deflasi ya untuk year to date-nya ya, Januari sampai dengan September 2024. Year on year-nya 1,96. Luwu Timur, IHK-nya 105,97, mantumannya minus 0,21 ya, berarti terjadi deflasi juga ya di Luwu Timur ya. Year to date-nya 1,24. Inflasi year on year-nya 1,96. Kota Makassar 105,82 IHK-nya, inflasi mantumannya minus 0,12, berarti terjadi deflasi juga ya di Kota Makassar untuk mantumannya. Year to date-nya 0,44, sedangkan inflasi year on year-nya 1,54. Nah, kita lihat ya Kota Parepare sendiri ya, IHK-nya 106,49, mantumannya 0,35 ya, terjadi inflasi. Year to date-nya 1,63, year on year-nya 2,21. Kota Palopo, IHK-nya 105,67, mantumannya minus 0,1, berarti terjadi deflasi ya, sebesar 0,1, year to date-nya 1,4, inflasi year on year-nya 2,14. Nah, seperti apa saya sampaikan di depan tadi ya, bahwa Kota Parepare untuk year on year ya, termasuk tarif parkir dan tarif rumah sakit ya. Sedangkan di kabupaten kota yang lain saya belum melihat ya, mereka menaikkan tarif rumah sakit ya,
maupun parkir ya, retribusi. Nah, sehingga 2,21 ini kalau saya mengurangi inflasi parkir dan inflasi rumah sakit ya, itu sebesar 0,4, inflasi kita tanpa kedua tersebut ya itu sebesar 1,8. Nah, kalau kami bandingkan dengan kabupaten kota yang lain yang tidak menaikkan retribusinya ya, kita masih ada di urutan kelima ya, terendah dari 8 kabupaten kota ya. Tetapi kalau tarif tersebut ya dimasukkan sebagai komponen pengaruh inflasi di year on year, kita berada di urutan pertama ya. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti ya yang akan memakai atau menganalisa ya data kami ya, kapan digunakan tanpa retribusi dengan kapan ya digunakan dengan retribusi. Inilah data yang kami punya ya untuk inflasi year on year untuk Kota Parepare. Nah, dari beberapa ya tabel yang saya sampaikan tadi ya, kita ringkaskan ya. Yang pertama, pada bulan September 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,35%. Inflasi year on year-nya sebesar 2,21% dan inflasi year to date-nya sebesar 1,63. Nah, kami tambahkan di sini ya di ringkasannya bahwa inflasi 2,21 itu dengan parkir dan rumah sakit. Tanpa parkir dan rumah sakit hanya sebesar 1,81. Penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,32%. Nah, komoditas penyumbang utama deflasi antara lain ikan cakalang ya, ikan sisik ya. Nah, penyumbang mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya untuk mantuman ya. Mantuman bukan komoditas penyumbang utama deflasi ya, inflasi ya, antara lain ikan cakalang dan ikan sisik ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi ya. Ya, benar ya. Ya. Jadi ini salah ketik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi penyumbang utama inflasi antara lain adalah ikan cakalang dan ikan sisik ya untuk mantuman di September 2024 sebesar 0,32. Nah, penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara year on year. Nah, ini maaf lagi ya, bukan 0,32, 0,35 ya. Iya, mantumannya 0,35 ya. Ya, ini salah ketik juga ya. Ya, mohon maaf ya, barangkali karena copy paste saja ini ya, sehingga seperti ini. Penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,70%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ikan cakalang, ikan sisik. Kelompok penyedia makanan dan minuman restoran dengan andil 0,50%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk. Kelompok transportasi dengan andil 0,45%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya itulah tadi penyampaian kami, rilis kami ya untuk inflasi di bulan September tahun 2024, baik mantuman, year to date maupun year on year untuk Kota Parepare. Saya kira cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ya buat kita semua, terutama ya bagi masyarakat usaha ya, pemerintah maupun masyarakat biasa yang membentukkan angka inflasi kita di bulan September tahun 2024. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.